Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kami, yaitu Ibu Siti Mabrur Rahman, SSMM. Sebelum kami mempresentasikan artikel ilmiah kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan 9 orang dan kelas gabungan 2C serta 2E. Dimulai dari saya sendiri, Desvita Nayarani dengan NIM 64242130 menjadi moderator di presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ali Olivia dengan NIM 64241827. Perkenalkan, nama saya Rahma Ulasari dengan NIM 64242070. Perkenalkan, nama saya Mila Griptina dengan NIM 64242364. Perkenalkan, nama saya Rosdena Seotang dengan 64242410. Perkenalkan, nama saya Safina Nurzakia dengan NIM 64242109. Perkenalkan, nama saya Rahtra Dela Zahra dengan NIM 62233. Perkenalkan, nama saya Indah Ibadika Nurkolis dengan NIM 64242229. Perkenalkan, nama saya Putri Junia Silki dengan NIM 64242042. Baik, dalam video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang kami buat berjudulkan Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Sebelum kami memasuki pembahasan inti daripada artikel ini, alangkah baiknya saya menjabarkan terlebih dahulu pendahuluan dari artikel yang kami buat. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem perpajakan yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan negara dan keberlangsungan pembangunan nasional. Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang signifikan bagi otoritas pajak, mengingat masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, dan benar. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat. Berbagai penelitian telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, penegakan hukum, pemeriksaan pajak, serta pengetahuan dan kesadaran pajak wajib pajak itu sendiri. Selain itu, aspek seperti sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kondisi keuangan wajib pajak, dan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan juga berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan. Pengetahuan perpajakan di kualitas layanan pajak seringkali ditemukan sebagai faktor dominan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Boleh dilanjut? Selanjutnya, konsep kesadaran pajak menurut berbagai ahli, yaitu Prof. Dr. Rahmat Sometro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbalan atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang selanjutnya, Prof. PJA Adriani, yaitu pajak adalah iuran kepada negara atau yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan. Dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat tunjuk, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara menyelenggarakan pemerintah. Dan yang terakhir, menurut Prof. Dr. MJH Smith, yaitu pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang menurut yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontravensi untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Fungsi-fungsi pajak antara lain yaitu, lanjut.
Sistem perpajakan di Indonesia, self-assessment system adalah suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya adalah menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Yang B, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dan yang terakhir, C, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Selanjutnya, Kondisi sistem perpajakan di Indonesia. Penerimaan pajak di negara Indonesia menjadi sumber pendapatan yang semakin hari semakin penting. Untuk menopang hal tersebut, saat ini Indonesia menganut sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP dan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Landasan berlakunya self-assessment system terlihat pada bunyi ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan undang-undang dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Setelah berjalannya reformasi perpajakan, tax rasio Indonesia terutama terhitung sejak 10 tahun terakhir masih cukup rendah dibandingkan dengan negara tetangga yang berada di ASEAN. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang masih tergolong rendah dan besarnya berbagai fasilitas perpajakan berupa tax insentif dengan berbagai bentuk kemudahan lainnya menurut Iswayudi tahun 2017. Menurut data OECD pada tahun 2018, tax ratio Indonesia sebesar 10,04%. Rasio tersebut lebih rendah dari negara jiran Malaysia dan Singapura memiliki tax ratio sebesar 13,8% dan 14,3%. Indonesia harus terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan tax ratio-nya. Upaya dari pemerintah masih harus terus dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kinerja perekonomian. Dalam laporan belanja perpajakan tahun 2016 sampai 2017, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tax ratio adalah mendorong optimalisasi penerimaan, menggalakkan peningkatan kepatuhan, dan pengawasan mengeluarkan kebijakan pajak untuk daya saing dan memberikan insentif perpajakan yang tepat sasaran. Selanjutnya, faktor penyebab rendahnya kesadaran pajak. Tingkat ketidakpatuhan wajib pajak ini masih tinggi, mencakup tidak mendaftar wajib pajak, tidak menyampaikan SPT, atau menghindari pembayaran pajak yang berdampak pada rendahnya penerimaan negara dan terbatasnya pembangunan. Ketidaksesuaian data antar laporan PPN dan PPh wajib pajak dengan data pemerintah menandakan adanya celah pengawasan. Sistem pajak yang rumit, terutama bagi UMKM, prosedur administrasi yang kompleks, serta seringnya perubahan aturan membuat laporan pajak menjadi tantangan. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan, transparansi, kredibilitas pemerintah, distribusi kekayaan, dan penegakan hukum yang konsisten. Sektor informal dan ekonomi bawah tanah yang menyumbang 35-44% dari PDB formal menjadi penyebab besar hilangnya potensi penerimaan pajak dan memperbesar defisit fiskal negara. Baik, selanjutnya ada dampak rendahnya kesadaran pajak. Rendahnya penerimaan pajak berpengaruh langsung terhadap kemampuan negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tanah air. Dalam waktu dekat, rendahnya pendapatan dari sektor pajak mengerucutkan kapasitas fiskal, yaitu kemampuan pemerintah untuk mendanai berbagai program yang penting. Sebagai akibatnya, proyek-proyek penting seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dan program pengurangan kemiskinan bisa terancam tertunda atau diperkecil skala implementasinya. Situasi ini tidak hanya memperlambat laju pembangunan, tetapi juga berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam jangka waktu yang lebih lama, dampak tersebut menjadi semakin serius. Rendahnya penerimaan pajak memicu ketergantungan yang berlebihan terhadap utang, yang pada gilirannya meningkatkan risiko fiskal dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi global.
Kekurangan penerimaan pajak juga mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan serta kesadaran pajak di masyarakat. Ketika individu maupun perusahaan kurang memahami pentingnya kontribusi pajak, maka tingkat kepatuhan pun akan menurun. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur anggaran yang pada akhirnya melemahkan daya saing ekonomi nasional. Ruang fiskal yang sempit menunjukkan lemahnya fondasi fiskal negara dalam menghadapi tantangan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan penerimaan pajak yang tidak optimal, kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program prioritas menjadi sangat terbatas. Fauzan et al. 2025 mengungkapkan bahwa keterbatasan ini mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam menghadapi situasi krisis dan memperlambat kemajuan di bidang-bidang strategis seperti transportasi, energi, dan pendidikan. Dalam jangka panjang, efeknya sangat mengkhawatirkan dengan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang semakin berkembang serta berkelanjutan pembangunan nasional yang terancam. Selanjutnya. Indonesia memulai reformasi perpajakan sejak 1981 karena penerimaan negara terlalu bergantung pada SDA dan migas. Perubahan dilakukan lewat pembentukan undang-undang baru, peralihan sistem pemungutan dari official assessment ke self-assessment, perombakan organisasi, modernisasi layanan, dan pemberlakuan NPWP. Pada fase kedua, pemerintah melakukan segmentasi KPP sesuai karakteristik wajib pajak dengan membentuk LTO 2002. KPP Madya dan Pratama 2004, jumlah wajib pajak meningkat, diiringi modernisasi sistem administrasi e-registration, e-filing, SOP, manajemen SDM, dan CRM berbasis data untuk meningkatkan voluntary tax compliance. Meski begitu, kepatuhan belum meningkat signifikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk edukasi pentingnya pemadanan NIK jadi NPWP dan kesadaran wajib pajak orang pribumi dan UMKM lapor SPT sebelum 31 Maret. Metode asistensi langsung di KPP Madya 2 Jakarta. Jenis kegiatan dalam program relawan pajak tahun 2003 adalah sebagai berikut. A. Asistensi SPT tahunan dilakukan oleh relawan pajak kepada wajib pajak, orang pribadi, dan badan yang menggunakan formulir SPT tahunan 1770 dan 1771, khusus untuk wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018. 1770S serta 1770SS yang melaporkan SPT melalui e-filing. Yang B, sosialisasi mandiri penyampaian informasi atau materi perpajakan kepada wajib pajak dengan melibatkan relawan pajak sebagai narasumber, pendamping, dan pendukung pembuatan materi penyuluhan perpajakan. Pemerintah menghadapi tantangan saat pandemi dengan tetap perlu dana besar tanpa memberatkan masyarakat. Karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal berupa dikeluarkan insentif pajak, PPh 21, PPh 22 impor, PPh 25, dan PPN sesuai prinsip ability to pay. Pemerintah hadapi tantangan atur pajak digital seiring pesatnya ekonomi digital. Sejak 2020, PPN 11% diterapkan untuk jasa digital asing. Tahun 2023, penerimaan pajak digital capai Rp 10 triliun, naik 20%. Perkembangan kriptosurensi dan metaverse makin kompleks karena regulasi terbatas. Meski pengguna kripto sudah lebih dari 12 juta, pajak digital jadi pilar penting penerimaan negara dan keadilan fiskal. Selanjutnya, pajak itu sumber utama dana negara untuk bangun jalan, sekolah, dan fasilitas umum. Tapi, masalahnya penerimaan pajak kita ini masih belum optimal karena banyak yang belum patuh bayar pajak. Hal ini terjadi karena sebagian wajib pajak yang seharusnya membayar pajak tapi tidak melakukannya. Dan hanya sekitar 71% yang lapor surat pemberitahuan atau SPT. Kalau dibandingin sama negara tetangga kayak Thailand dan Malaysia, tax ratio Indonesia masih lebih rendah.
Jadi, jelas ya bahwa penerimaan pajak Indonesia masih punya banyak celah yang harus kita tutup bersama. Kepatuhan wajib pajak yang meningkat bukan hanya soal angka, tapi tentang bagaimana kita semua berkontribusi nyata untuk membangun negeri ini. Bayangin, setiap rupiah pajak yang kita bayar akan kembali dalam bentuk jalan yang mulus, sekolah yang lebih baik, dan layanan kesehatan yang memadai. Jadi, kami di sini mengajak kalian semua untuk menjadi bagian dari perubahan itu dengan taat membayar pajak, karena dengan pajak yang lancar, kita bisa wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Selanjutnya, Kesimpulan dan rekomendasi. Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, dan menaati ketentuan pajak. Dalam meningkatkan kesadaran pajak, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi, yaitu tantangan sosial, tantangan ekonomi, dan tantangan budaya. Dalam penelitian ini, kami dapat menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak itu ada 4. Yang pertama adalah memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Yang ketiga ialah dengan melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Dan strategi yang terakhir ialah dengan cara melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Optimalisasi peran generasi muda dalam perpajakan. Pemerintah, khususnya Direktur Jenderal Pajak, perlu memperkuat edukasi dan kampanye kesadaran pajak dengan memanfaatkan teknologi digital. Generasi muda harus diberi akses informasi yang mudah dan menarik, agar tumbuh menjadi wajib pajak yang patuh dan bertanggung jawab. Teknologi seperti Big Data dan blockchain bisa digunakan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kecurangan, sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, kampus, dan sektor swasta penting untuk menciptakan program edukasi pajak yang berkelanjutan. Implikasi sistem self-assessment. Sistem self-assessment memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Tujuannya membangun kesadaran pajak, namun beresiko terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, DJP harus aktif mengawasi dan memastikan sistem ini berjalan efektif demi menjaga penerimaan negara. Sekian hasil daripada artikel yang kami dapat sampaikan dan kami sajikan. Terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Siti, besar harapan kami untuk mendapatkan nilai yang terbaik dalam tugas mata kuliah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.